Halo, nah di video kali ini kita akan membahas tentang obat antivirus yang dulu sempat terkenal banget ya pada saat corona dengan varian Delta. Akan tetapi obat ini sangat sulit untuk dicari dan sempat juga menghilang. Nah, kita simak videonya sampai selesai ya, karena ada hal-hal penting yang akan kita bahas bersama. Jangan lupa ya, simak sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang obat yang sangat penting lagi nih pada saat misalnya positif corona atau covid ya. Nah, ini waktu itu sempat sangat terkenal, yaitu oseltamivir dengan kapsul 75 mg ya dosisnya. Dulu waktu corona sangat tinggi kasusnya ya dengan varian Delta, maka obat ini itu sangat banyak dicari atau diresepkan dari dokter, karena obat ini tuh sangat langka ya di rumah sakit pun jarang nih obat ini, karena pada saat order pun itu tidak ada, dan bahkan sempat dinyatakan obat ini itu hilang ataupun disembunyikan ya. Nah, sekarang pada varian Omicron ini, ketika obat ini sudah tidak diresepkan oleh dokter, akan tetapi obat ini sudah kembali muncul lagi, tidak hilang seperti dulu ya. Nah, obat ini adalah oseltamivir fosfat dengan dosis 75 mg. Tiap kapsulnya itu mengandung dosisnya 75 mg saja ya. Nah, cara kerjanya yaitu oseltamivir itu merupakan prodrug yang poten dan selektif menghambat enzim neuraminidase virus influenza. Nah, neuraminidase itu penting untuk pelepasan virus yang baru terbentuk dari sel terinfeksi dan penyebaran virus menular. Nah, kenapa kok obat ini sangat direkomendasikan untuk pasien-pasien yang positif COVID? Karena COVID itu kan ciri-ciri terbesarnya seperti influenza ya. Nah, ini cara kerja obatnya yaitu untuk menghambat enzim neuraminidase virus influenza. Nah, neuraminidase itu penting untuk pelepasan virus yang baru terbentuk dari sel yang terinfeksi dan penyebaran virus menular. Nah, perlu digarisbawahi bahwa penyebaran virus menular ini merupakan salah satu ciri-ciri dari penyebaran virus corona ya. Nah, kemudian indikasinya yaitu pengobatan influenza pada dewasa dan anak-anak berusia 1 tahun atau lebih yang memiliki gejala khas influenza ketika virus influenza beredar di masyarakat. Nah, indikasi ini berdasarkan studi klinis influenza yang terjadi secara alami, di mana infeksi yang utama adalah influenza A. Untuk pencegahan influenza, yaitu pencegahan setelah paparan pada orang dewasa dan remaja berusia 13 tahun atau lebih setelah kontak dengan kasus influenza yang telah didiagnosis secara klinis ketika virus influenza beredar di masyarakat. Nah, ini merupakan obat antivirus yang khusus dan tertuju secara umum dan juga bisa mencakup dari virus influenza ya. Dosisnya yaitu oseltamivir dapat digunakan dengan atau tanpa makanan. Penggunaan oseltamivir dengan makanan dapat meningkatkan toleransi pada beberapa pasien. Nah, kapsulnya seperti ini, ada kode OST-nya yaitu oseltamivir ya, singkatan dari oseltamivir itu OST. Nah, kemudian kita akan melanjutkan lagi yaitu untuk pengobatan influenza, yaitu pengobatan harus dimulai sesegera mungkin dalam jangka waktu 2 hari. Hari pertama sejak timbulnya gejala influenza. Untuk dewasa dan remaja 13 tahun atau lebih,
Dosis yang dianjurkan 75 mg 2 kali sehari selama 5 hari berturut-turut. Jadi minumnya harus 5 hari berturut-turut ya. Nah, kemudian untuk anak-anak dengan berat badan di atas 40 kg, sediaan kapsul dapat diresepkan menggunakan dosis dewasa 75 mg 2 kali sehari selama 5 hari. Nah, ini tadi adalah dosis untuk pengobatan influenza atau pasien ketika positif COVID ya. Soalnya apa? Influenza itu gejalanya adalah panas atau demam, batuk, pilek, dan juga sedikit radang tenggorokan. Nah, dari gejala atau ciri-ciri dari corona juga kan seperti itu. Jadi, kemungkinan dokter meresepkan oseltamivir karena itu ya, gejalanya dan ciri-cirinya sama. Nah, kemudian harganya itu lumayan agak mahal, di atas 100.000 tetapi di bawah 200.000. Dengan HET-nya tadi itu yaitu sebesar 201.000 ya, sekitar segitulah. Tetapi HET kan merupakan harga eceran tertinggi, jadi dijualnya tidak sampai segitu ya harganya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Selamat datang kembali di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.